Berkas itu diserahkan ya, jadi kami ada kuasa dan bukti foto bahwa Ibu Nirina itu ya almarhum itu menyerahkan kuasa, dan itu diketahui oleh adiknya Nirina, di situ ada tanda tangannya itu, dan bukti kuasa tersebut sudah di tangan polisian tuh. Jadi kalau dari pernyataan Riri bahwa dia diminta tolong untuk mengurus pajak-pajak gitu, ada 2 sertifikat yang masih belum nama almarhum dan ahli waris, masih nama orang lain gitu. Jadi di situ timbul ada pajak-pajak yang harus diurus gitu. Nah, Ibu Riri almarhum ini kan percaya dengan Ibu Riri, dalam kuasa itu menyebutkan sebagai anak angkat untuk diurus surat-surat tersebut. Kalau secara kasar fisik tidak ada ya, tidak ada. Cuman seseorang itu kebebasannya itu ditahan ya. Seperti dia tidak bisa keluar harus gantian satu persatu, makan pun harus diantar ke depan pintu karena dijaga oleh security 24 jam selama setahun ini. Jadi hak dia untuk mencari nafkah, hak dia untuk bertemu keluarga, hak dia untuk kemerdekaan pun itu dirampas. Jadi mungkin proses tadi untuk melaporkan Ya, jadi kemarin itu Riri dan suaminya di BAP ya oleh penyidik Polres Jakarta Barat di Polda Metro ya, meminjam karena kan statusnya Riri sendiri kan dengan suaminya itu tersangka di Polda Metro. Jadi sudah dilakukan kemarin BAP, sudah ditanya-tanya kurang lebih 19 pertanyaan. Nah, kemudian lanjutannya tentu Polres Jakarta Barat akan memanggil saksi-saksi terkait perkara ini. Mungkin sudah dikaitkan dengan sanksi. Kalau melihat pasalnya itu ancamannya 8 tahun penjara ya. Itu. Dan respon dari inisial FK sendiri ini saudara gimana? Ada kasus itu? Kami belum ada komunikasi secara langsung ya, jadi kami hanya memantau di media saja. Itu mereka kan tentu tidak terima lah terhadap laporan dari Riri. Gitu. Berkas itu diserahkan ya, jadi kami ada kuasa dan bukti foto bahwa Ibu Nirina itu ya almarhum itu menyerahkan kuasa, dan itu diketahui oleh adiknya Nirina, di situ ada tanda tangannya itu, dan bukti kuasa tersebut sudah di tangan polisian. Jadi kalau dari pernyataan Riri bahwa dia diminta tolong untuk mengurus pajak-pajak gitu, ada 2 sertifikat yang masih belum nama almarhum dan ahli waris, masih nama orang lain gitu. Jadi di situ timbul ada pajak-pajak yang harus diurus gitu. Nah, Ibu Riri almarhum ini kan percaya dengan Ibu Riri, dalam kuasa itu menyebutkan sebagai anak angkat untuk diurus surat-surat tersebut. Kalau secara kasar fisik tidak ada ya, tidak ada. Cuman seseorang itu kebebasannya itu ditahan ya. Seperti dia tidak bisa keluar harus gantian satu persatu, makan pun harus diantar ke depan pintu karena dijaga oleh security 24 jam selama setahun ini. Jadi hak dia untuk mencari nafkah, hak dia untuk bertemu keluarga, hak dia untuk kemerdekaan pun itu dirampas. Sejauh ini mungkin proses tadi untuk melaporkan Ya, jadi kemarin itu Riri dan suaminya di BAP ya oleh penyidik Polres Jakarta Barat di Polda Metro ya, meminjam karena kan statusnya Riri sendiri kan dengan suaminya itu tersangka di Polda Metro. Jadi sudah dilakukan kemarin BAP, sudah ditanya-tanya kurang lebih 19 pertanyaan. Nah, kemudian lanjutannya tentu Polres Jakarta Barat akan memanggil saksi-saksi terkait perkara ini. Mungkin sudah dikaitkan dengan sanksi. Kalau melihat pasalnya itu ancamannya 8 tahun penjara ya. Itu.
dari inisial FK sendiri ini saudara Nirina gimana Bang? Ternyata tidak ada kasus dulu. Kami belum ada komunikasi secara langsung ya, jadi kami hanya memantau di media saja. Itu mereka kan tentu tidak terima lah terhadap laporan dari Riri. Kami menunggu koordinasi dari Polres ya, jadi kalau Polres meminta untuk dihadirkan saksi-saksi, kami akan menghubungi saksi-saksi untuk menghadap langsung ke Polres atau melalui surat panggilan langsung. Kemudian juga bukti-bukti juga tentu kami akan hadirkan. Kalau saat ini kan perkara penggelapan sama pemalsuan dokumen ini kan masih tahap penyidikan ya, masih dikembangkan oleh penyidik Polda Metro. Kan terakhir kan 2 tersangka notaris lagi kan sudah ditahan. Nah, tentu di situ kan dilakukan pengembangan untuk masuk kepada tahap selanjutnya. Jadi kami menunggu saja informasi itu. Berarti memang sudah dipastikan dari inisial FK ini terlapor ya. Iya benar. Mungkin ada pertimbangan lagi nggak sih Bang? Ya, mungkin ada keinginan polisi juga maksudnya dari Riri sebenarnya. Sebenarnya Riri itu sudah mengakui ya bahwa dia sudah mengakui akan mengembalikan ke 6 sertifikat itu kepada ahli waris. Jadi 4 yang di bank itu dia cicil selama ini sampai saat kemarin tuh dia tetap cicil. Yang 2 yang sudah dijual tentu kan dikembalikan uang. Nah, kan tetapi selama setahun ini pencicilan itu tetap dilakukan, tetapi dari pihak keluarga Nirina tetap melakukan pelaporan. Nah, sehingga untuk membayar itu pun tentu sudah tidak mungkin lagi sekarang dilakukan. Nah, mohon maaf, sebenarnya Riri sendiri ini termasuk dalam circle, berarti tidak bisa dibilang dalam mafia-mafia tanah tidak Bang? Atau gimana? Kalau mafia tanah tentu seseorang yang memiliki keahlian untuk untuk melakukan hal-hal persoalan tanah dan memahami itu seluk-beluk tentang tanah tentu ya. Karena Riri ini kan ketidaktahuannya diminta oleh Ibunda Cut ya, Ibunda Nirina untuk diproses surat menyurat yang masih belum atas nama mereka. Tentu karena tahunya ini adalah harta dari Ibu Cut dan semua orang juga tahu di sekitar itu, tentu dia mencari solusi. Nah, ketemulah notaris. Nah, disinilah tentu peran notaris bagaimana memainkan itu semua. Siapa yang dibalik nama, siapa yang penjual, siapa yang pembeli, kemudian bagaimana proses balik nama dan sebagainya, tentu yang lebih tahu notaris. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.